bikin anak berdua, ngasuhnya sendiri, gila nggak? Aduh, stres. Apalagi zamannya kayak gini. Nah, itu kesalahan di angkatan saya, terus terang aja. Salahnya satu yang paling penting lagi, kita suka lupa menempatkan bahwa anak kita itu amanah Allah. Pemirsa, ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur hamil di luar nikah. Ratusan anak di Ponorogo, Jawa Timur mengajukan dispensasi kawin atau menikah usia dini di pengadilan agama setempat. Selain alasan tidak mau meneruskan sekolah, kebanyakan pemohon hamil di luar nikah. Allahu Akbar. Abi sampai nggak berani natap tuh tadi layar. Bayangkan hamil bersamaan, bayangkan mereka masih muda, perasaannya loh Mi. Mana ini hamil, suaminya nggak jelas, ini anak mau dibesarin gimana, mau dibunuh jadi dosa, nggak dibunuh ini petaka. Bisa kebayang Mi. Dan masalahnya kita juga punya anak ABG. Nah itu dia. Yang ngancem anak kita juga. Lagi umur-umur segitu-gitunya tuh. Allahu Akbar. Lagi mulai naksir lawan jenis. Lagi mulai mikir gimana caranya lari dari rumah. Tapi ini kan akibat ya, Bi. Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Apa ini sebabnya, Bi? Terus gimana caranya kita bisa keluar dari lingkaran setan ini, Bi? Masalahnya banyak orang tua, ya udahlah doa aja. Betul, doa itu kan nggak salah. Doa itu otaknya ibadah. Tapi ini problemnya nggak sekedar doa. Yeah. Ini harus how to. Yeah. Sampai ke level bagaimana jalan keluarnya gitu loh. Makanya langsung teknis. Ini meet spesialis. Gitu. Kita dan ini benar-benar spesialis. Maha guru kita semua. Maha guru kita semua. Ada Bunda Ili Risman di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Allah, kebahagiaan. Kangen banget Abi Mi, Masya Allah. Ada lebih 8 Abi tahun udah beberapa Abi. kali ketemu sama Bunda. Umi baru pertama kali Pertama ini. kali kan. Hanya mengagumi dari tulisan, dari video, dari semua. Iya, dan dari cerita Abi. Pokoknya kalau Abinya anak-anak udah pulang, ketemu Bunda, ceritanya pasti panjang sampai baru tidur jam 2 malam. Karena nggak habis-habis pun. Luar biasa energi. Allah. Bunda makasih udah hadir di Meet di Spesialis. Diperhatikan dan diundang. Masya Allah. Allahu Akbar. Gimana nih? Abi dulu. Rasanya bingung mau mulai dari mana karena begitu banyaknya problem. Dari mulai hamil di luar nikah, LGBT, ayah yang nggak pernah di rumah, ayah yang nggak dikangenin, sampai ibu yang bahkan sekarang selingkuh dan rasanya mau pecah tapi masih ada umur Mi, kita masih ada umur untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih sehat. Bunda pingin nanya, apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia ini kan bukan baru-baru ini. 300 anak hamil, ada sekian LGBT, buka di forum, di fanpage Facebook, ternyata ada ribuan komunitas LGBT. Kita kemudian buka lagi di Instagram, orang udah nggak malu sesama jenis, anak-anak muda sekarang bahkan free child. My body is mine, ini rahim punya gue, badan punya gue nggak mau punya anak. Apa yang harus kita lakukan? Capek rasanya kalau kemudian kita ini nggak tahu jalan keluarnya. Apa yang harus kita lakukan? My body is mine, nggak mau nikah. Lah kalau nggak mau nikah, manusia punah. Ada apa di balik ini sebenarnya? Mungkin, apa yang bikin kondisinya jadi udah frustrasi. Tapi kalau misalnya ditanyakan, Ustadz tanya apa yang harus pertama dilakukan, saya menghimbau ada gerakan look in. Kita semua sebagai orang tua harus sering-sering look in, lihat ke dalam diri kita. Gitu. Ini gerakan look in perlu. Karena banyak sekali kita merasa gitu sudah berfungsi, sudah berperan gitu. Aku kan kerja keras cari duit, aku juga kurang bagaimana di rumah gitu ya. Tapi sebetulnya yang ditanyakan anak itu, anak sebetulnya cukup nggak kelengketan. Itu. Bahasa kerennya attachment. attachment. Itu 0 sampai 5 tahun. Di atas 5 tahun dia kadaluarsa. Umi mau nggak makan makanan kaleng kadaluarsa? Nggak mau. Sama, anak nggak mau lagi sama kita lewat di atas 5 tahun. Dengan kata lain dia bilang gini, maaf ya bahasa hari-hari ya Mi, ya Sati, lo kemana aja? Nah tuh. Saat gue butuhin banget, lo kemana? Allah,
Iya, benar. Itu banyak banget. Nah, jadi mau ngubernya lagi gimana, Ustaz? Mundur waktu. Udah nggak juga. bisa. Dia nggak mau makanan kadaluarsa. Nah, attachment ini itu membuat dibutuhkan seseorang sebagai pondasi rasa aman. Rasa aman, kemudian keberanian, kesehatan, eksplorasi, pokoknya semua yang dibutuhkan manusia, dasarnya di situ 0 sampai 5 tahun. Oke. Dipenuhi oleh siapa? Terutama ibu. Kedua, ayah. Jadi nggak bisa ayah memang pencari nafkah, tapi dia ayah, sperma dia yang bikin. Ya, tapi sekarang anggapan kita di masyarakat sebelum jauh ke sini ya, karena yang menentukan attachment itu ayah. Ayah Malah bukan attachment. ibu. Tuh kan, Nah, benar. sekarang gini, Beda kalau spesialis bikin yang ngomong. anak sendiri apa berdua? Berdua. Yang aktif dalam proses pembuatan itu sperma apa sel telur? Sperma. Kan? Iya. Dia sekali muncrat itu emang 1 jutaan. Tapi dari jutaan itu, nanti bikin jadiin filmnya, yang jalan cuma 1 yang paling kenceng, ya kan? Mengalahkan jutaan lainnya. Udah gitu udah sampai ke saluran sel telur, ke tuba falopi, ya dia tahu lagi dia belok kiri atau belok kanan. Iya. Nah, yang sebab hanya ada 1 sel telur di di salah satu tuba falopi. Iya. Jadi ya udah dia jalan paling kenceng, yang nentuin siapa, terus kemudian dia tahu belok kiri atau Arahnya. belok kanan siapa? Ayah berarti ya. Bukan. Dari ayah. Ya siapa yang bisa membuat sperma itu berjalan sangat kencang dibanding jutaan lainnya, dan udah gitu dia tahu dia belok kiri apa belok kanan siapa? Allah Ustaz? pasti. Siapa? Allah. Iya. Oh, jadi sebetulnya dalam pengasuhan ini yang paling banyak aktif Harusnya. iya Ya dong. Allah, malunya Kan kita. dari sperma. Dan itu kan karena Allah kan? Iya. Iya. Jadi kenapa pengasuhan rata-rata banyak dilakukan oleh ibu-ibu? Tuh. Itu pertanyaan Pertanyaan yang nggak besar nyambung. Ya kan kondisi yang Iya, bertentangan. Tapi, Iya, kenapa tuh? makanya. Karena ibu Umi adalah madrasah. Nah, itu gitu, jangan kejebak tuh. Ya, terus karena ibu deket sama anaknya banyak kan Iya, jawabannya iya, bisa gitu. komunikasi, cintanya lebih banyak, Surga di bawah telapak kakinya. Iya, iya itu. Oke, nih ya. Saya joget sendirian nih. Umi bilang saya apa? Saya joget sendirian. Aduh, kayak orang gila. Iya benar. Bikin anak berdua, ngasuhnya sendiri. Gila nggak? Aduh, stres. Apalagi zamannya kayak gini. Nah, itu. Dan banyak sekarang ibu-ibu yang stres. Betul. Karena nggak dapat dukungan, nggak berdua dan sebagainya itu tadi gitu. Karena ayah merasa dia mencari nafkah. Nggak ada urusan sama anak. Nggak ada urusannya. Kalaupun ada urusannya, poles-poles lah, gitu. Senyum-senyum, main-main sebentar. Jadi kalau ini nggak dipulangin lagi ke yang dasarnya itu, ya itu. Jadi berarti kalau jarak anak di targetnya kesepakatan wallahu a'lam masing-masing beda, mau jumlahnya banyak karena ingin menghasilkan ulama-ulama atau alim-alim yang banyak gitu, bapaknya nggak hadir, yang ngasuh ibunya. 2 aja udah stresnya, betul. 1 stresnya, apalagi 5 jaraknya deket-deket. Oh jadi tuh anak-anak yang mau jadiin tadi orang-orang hebat itu diasuh sama ibu yang stres. Ya. Jebak. Wajar lah kalau kemudian produknya Stres. Lahirlah problem stres semua. Iya. Dari mana? Look in. Dari dalam kandungan. Iya. Balik lagi ke attachment ya. Iya. Oke. Jadi attach nggak tuh ibu tadi apabila jarak kelahiran tadi memerlukan jumlah yang banyak tadi, kuantitas bukan kualitas, karena target-target yang macam-macam lah ya. Iya. Bagaimana ibu dibesarkan oleh ibu yang stres, yang stresnya belum habis dia hamil lagi, ya kan? Terus ayahnya sewaktu-waktu saja, itu gimana? wah udah. Ya kan, nah, kelengketan tadi itu, attachment itu, yang menentukan ayah. Ayah sebetulnya ingin anaknya diasuh sama siapa? Itu pertanyaan itu buat para ayah. Ayah ingin anaknya diasuh sama siapa ya? Sama ibu Iya. atau sama asisten rumah tangga. Ayah atau nenek kakek. Atau nenek, kakek. Iya. Ayah yang nentuin. Ya kan? Kalau ayah mengizinkan ibunya anak-anak, istri ayah bekerja juga, jadi ayah yang mengambil keputusan bahwa memang sejak 3 bulan anak ini tidak punya kelengketan. Keputusan sendiri. Attachment. Bukan ibu. Ayah penentu arah. Ayah. Kan memang ayah.
Ya kan tadi, ya kan ayah duluan ya, dan ayah tahu ya belok kiri apa belok kanan. Sudah kan? Oke. Jadi, padahal tadi pondasi, rasa ingin tahu semua itu tadi, nanti bisa dikasih caption ya, dengan attachment itu penting sekali. Tergantung siapa yang memfasilitasinya. Ya kan? Nah, ayah izinkan tadi, ibunya aktif lah apa atau bekerja dan sebagainya, atau jarak anak tadi kan ayah yang menentukannya. Ya Allah. Oke, nah sekarang yuk, ini bukan ilmu saya, seorang psikolog lain ya. Yuk kita praktekin dulu yuk sebentar, tangan kiri, begini Ustaz. Ya. Umi, dah ya. Ini kertas, tangan kanan perangko. Rangkok. Oke, yuk. Tempel, cabut. Tempel, cabut. Tempel, cabut. Oke. Apa yang terjadi pada kertas, apa yang terjadi pada perangko setelah beberapa kali tempel cabut? Iya, bisa daya nempel tempelnya lagi. udah Iya, jadi apa? Nggak attach. Iya, Nggak nggak attach. attach, Terus nggak apa lagi? nempel. Nah, terus tempel lagi, cabut lagi, apa yang terjadi? ya kertasnya lama-lama juga rusak. Iya, apa perangkonya? Iya sama hancur. juga. Oke, ganti. Allah. Kanan. Ini pembantu pertama, ini anak pertama. Oke. Setahun, 2 tahun dia pulang, dia mau kawin. Ganti lagi, bapaknya sakit, Iya. ganti lagi, ibunya meninggal, ganti lagi, adiknya kawin, ganti lagi, dia kagak betah, ganti lagi. Ini anak pertama ini udah berapa kali robek-robek jiwanya. Ini anak siapa? Anak kita. Nah sekarang dia umur berapa? Udah gede. Nah terus adiknya juga, Bayangkan rumah hancurnya. wifi Oh. difasilitasi siapa? Orang tua. Ayah kan. TV berlangganan, Yap, ayah juga. jejaring wifi, Dia semua. handphone canggih di tangan, anaknya otak rusak. Ya kan? Attachnya ke sana. Iya, jiwanya rusak. Itu ibu bapaknya kan. Iya. Terus kita sadar dia kecanduan, kita tak ambil handphonenya. Kita sebetulnya ngambil apa? Ngambil handphone atau ngambil apa? Bukan. Ngambil apa? Yang kita ambil dari anak itu apa? Hatinya. Jiwanya. Bukan. Selama ini kan ibu Dia ngambil bapaknya orang nggak- tuanya. Kita ngambil orang tuanya. Jadi Terus dia gadget itu marah-marah, jadi kita marah lagi. Oh, maksudnya Karena si dia- handphone akan menggantikan posisi orang tua. Iya. Akan Jadi menjadi waktu handphonenya kita ambil, kita mengambil siapa? mengambil Orang diri tua. kita. Karena dia Menghilangkan. attach kan kepada handphone kan. Maka wajar kalau dia marah, dia sampai tantrum, Iya. keluar dari rumah bahkan. Iya, kita marah-marah. Maaf ya, pakai bahasa Betawi, ya saya gede ini di lingkungan Betawi. Nah, lo kemana? Yang bikin gua begini siapa? Gitu kan anak-anak tuh ngomongnya sekarang lo gua kan. Lo Lo kemana aja lo? aja. Sekarang gua udah itu, sekarang lo ambil. Nyokap gua lo ambil, bokap gua lo ambil. Lo tuh sebetulnya mau apa sih sama gue? Terus bingung amat sih. Terus dia nge-sex itu nanti tinggal just the next step. Pondasinya itu loh yang nggak ada. Ya Allah. Terus kita gimana mau salahin itu? 266 orang anak Ponorogo itu sejarahnya panjang kok dilihat dari datanya. This is bukannya angka pertama. Not the first. Dia termasuk dari 64.000 anak-anak Indonesia di awal pandemi mengizinkan mengajukan dispensasi nikah di seluruh provinsi. 64.000. Iya. Dari pandemi. Iya, yang tercatat ya. Allah. Dan yang udah berusaha datang nggak tercatat karena usianya mungkin lebih muda, itu nggak bisa diperkirakan jumlahnya. Jadi siapa nih yang salah? Ini telunjuk kita mau kemana nih? Gitu. Nah jadi ini anak-anak inilah yang tadi berayah dia ada, berayah dia tiada, beribu dia tiada, beribu dia tiada. Ini yang saya jadi anggap anak-anak yang menderita busung ayah. Allahu Akbar. Jadi negeri ini udah tidak mengalami busung Bukan busung lapar lapar. karena ketersediaan lapar perut ya, lapar jiwa iya. Itu yang jadi masalah utama sebetulnya. Busung ayah. Skin hungry lah, busung. Iya benar. Ya, Sentuhan busung ayah ayah ada. ini khawatirnya jadi dayuts. Nah, itu. Dayuts Ustadz deh yang jelasin. Iya. Allah haramkan surga. Betul. Sama pecandu khamar. Sama orang durhaka. Wahai ayah ya Allah. Jadi ayah sekarang maunya apa? Dan kita bagaimana perilaku kita terhadap anak laki-laki kita? Banyakan kita terus kesalahan di angkatan saya. Terus terang aja.
cucu saya paling besar sekarang 18 kan. Masya Allah. Ya Allah, berarti anak kita cucunya muda. Beneran kita mah anak muda. Iya. Jadi dulu gitu, angkatan saya itu mendidik anak-anak kami sukses secara akademis. Mas IPB ya, betul. Fatin jangan enggak. Pokoknya selevel itu. Dan betul IPB kalau enggak UI. Iya, benar. Dan itu sukses. Benar, Bu. Iya. Ya, dan sukses. Supaya nanti bisa bekerja di tempat yang bagus, penghasilannya bagus, ya mama bisa lah senang melihat kamu dan bisa lah Fatih kamu menyenangkan mama ya nah. Dari hidup keras kami sekarang ini berjuang untuk kalian adik-beradik. Itu betul banget. Sukses Fatih. Betul banget. Tapi dia nggak siap jadi suami, dia nggak siap jadi ayah. Ya. Nggak apa-apa biar mama yang jaga anak-anak. Iya, betul kali itu, betul kali. Nenek tidak didesain Allah untuk mengasuh cucu. Dia tidak punya hormon-hormon yang tadi kita sebutkan itu. Nggak punya tenaga, udah capek, ya udah ambil aja pegang, ya udah pegang aja, main di situ. Mau apa beli? Yang penting diam. Yang penting diam, ya kan? Pokoknya terawat. Udah kamu mandiin belum? Siti, makan udah belum Ti? Betul banget. Ya kan? Begitulah Sari. Dan merasa aman kan, karena ada mama. Mama seluruhnya, jiwanya, hormonnya, tenaganya, tulangnya tidak didesain Allah untuk mengasuh cucu. Yang mengasuh cucu adalah yang bikinnya. Apalagi dengan gadget, nggak mungkin. Nggak punya hormon. Jadi anak-anak busung ayah dan busung mama. Busung kuadrat. Allahu Akbar. Nah, Bun, ini kan belakangan ini sejak gelombang kajian semakin banyak di mana-mana ya. Ibu-ibu udah mulai merapat ke banyak sekali kajian, training parenting, udah mulai sadar gitu, Bun. Alhamdulillah, rahmat Allah. Iya, tapi yang kami rasakan sangat sedikit bapak-bapak yang mau merapat ke lingkaran ini. Nggak ada wiringnya. Nah itu dia Bun. Nah ini gimana ini caranya? Nih buat kami para istri untuk bisa nyentil suami tapi dengan cara yang bijak gitu Bun. Supaya uang belanja tetap nggak dikurangi. Emang dikurangin? Suka gitu. Ini pertanyaan jutaan emak-emak. Gimana caranya bapak-bapak ikut terlibat? Kadang-kadang ngingetin malah jadi masalah baru. Kan? Jadi didiemin sama suami. Nah itu Bun, mungkin nih nggak tahu gimana caranya nih, how to-nya nih, cara ngomong sama suami yang bener tuh harusnya gimana supaya langsung bisa cespleng. Enggak sih, cespleng kagak ada. Oh enggak. Harus pada proses. Tapi minimal bisa kesentil dulu lah Bun. Gimana nih ngomong sama bapak-bapak ini? Kesentil kesadarannya. Jadi memang ini sebuah topik yang sangat panjang. Ketika saya memulai parenting ini 25 tahun yang lalu, nggak ada laki-laki. Sampai terakhir kita mau tutup 2018 ya. 2018 itu sepertiga ruangan dari 1.500 itu bapak-bapak. Dan itu udah lonjakan yang luar biasa. Dan nggak ada bertahun-tahun gitu, nggak ada. Nah jadi dari situ banyak lah ya perjalanannya terlalu panjang. Ujung-ujungnya aja ya hasilnya saya bersama teman-teman termasuk Nana ini menemukan sebuah cara yang sebetulnya digunakan untuk bagaimana anak kita terhindar dari pornografi. Ya. Jadi 4 langkah ya, langsung aja ya. Pertama, tolong tingkatkan frekuensi berhubungan suami istri bersetubuh. Tingkatkan frekuensinya. Oh, itu ternyata ada kaitannya dengan efektivitas. Yes. Wah, tunggu. Wajib dengar. Habis melakukan gosok ini lebih gampang nggak ngomongnya? Benar Bun. Minta tolong ambil minum, diambilin. Nggak usah minta tolong, langsung otomatis Bun. Cuma kalau minta tolong hangat. Bu bikinin jus. Tiba-tiba pagi sarapan udah tersedia. Benar. Cuma minta transfer tetap belum ditransfer. Tunggu ya. Urusan sago. Ya, oke. Ya. Itu dulu satu. Tingkatkan frekuensi ya. Masing-masing tahu deh frekuensinya berapa, itu ditingkatkan. Oke, nanti saya jelasin. Kedua, kalau ngomong, isunya mesti kritis. Nanti juga saya jelasin. Isu kritis, kalimat tidak boleh panjang dan harus kalimat bertanya. Oke, kita praktek jurus ya. Iya. Ya ini nggak bisa dipraktekin yang Oh iya, itu ngobrol berdua aja nanti. Ya, oke.
Jadi kalau kita melakukan hubungan suami istri, masya Allah, tabarakallah, mungkin teman-teman juga udah banyak yang mendengar atau yang udah tahu ya, lebih jauh dari saya, itu Allah mengeluarkan banyak sekali cairan otak yang sangat khusus fungsinya. Hormon happy. Iya, happy. Saya ambil 4 aja ya. Dopamin, norepinefrin, oksitoksin, serotonin. Oke. Diringkas juga aja ya. Dopamin bikin kita naksir, kayaknya pengen nih gitu. Ya. Terus mulai itu dia berproduksi terus. Nah, terus kita mulai bahagia. Terus melakukannya, meningkatkan kebahagiaan terus. Kemudian puas. Nah, puas tapi bahagia, tapi kita kecanduan. Nah, saya nyambi boleh nggak ya? Oke. Jadi proses yang saya mau jelaskan apa yang terjadi pada otak kita pada saat kita melakukan hubungan suami istri terjadi pada otak anak-anak kita yang menonton pornografi. Oh iya. Itu banyak. Iya. Karena otaknya sama. Iya, karena prosesnya sama. Iya, hormonnya sama. Cuman dia sama kita sama orang, dia sama gambar. Nah, tuh. Iya kan? Ya oke, gambar atau video. Oke. Jadi dia juga keluar dopamin. Makanya dia kecanduan. Oke. Dan sudah keluar norepinefrin. Banyak fungsi norepinefrin ini, tapi satu di antaranya membekukan kenangan-kenangan indah. Iya, pokoknya hal-hal yang kecil-kecil yang pertil-pertil indah kita suka. Dia ingat-ingat lewat nih bini kita. Gitu. Sama, dia lihat gambar pornografi yang lain. Gitu. Ya, oke. Ketiga, oksitoksin, boleh kita begini? Iya. Itu oksitoksin bikin kita lekat. Bukan hanya erat, lekat. Iya. Sama pasangan kita masing-masing. Iya, anak kita lekat sama gambar-gambar itu. Sama prosesnya. Terus, serotonin. Relax. Iya. Jadi bisa dong kita ngomong. Oke. Ngomong itu, tadi sih, itu mesti Kritis. Iya, Terus kalimat Singkat. pertanyaan. Iya, betul. Terus satu lagi tadi apa ya? Singkat, jangan panjang. Tidak panjang. Oke. Praktek ya. Praktek. Siap, Bun. Bu, ini mahal nih. Jarang diungkap nih. Masya Allah, Nah, bener. kita sekarang udah harus praktek, Allah. Ustaz ya. Akbar. Coba. Praktek. Oke, enggak, saya. Bunda yang nanya sama Abi. Kecuali saya tidak boleh praktek. Takutnya salah. Apa masalah? Ketiga, oke. Tapi boleh deh, iya deh. Ya, oke. Ini aja Coba. sama itu. Ya. Tadi tiga pegangannya ya, Bun ya. Tiga. Jadi kalimat bertanya pendek, terus kemudian kritis. Kritis. Oke. Ya, kita mau lihat. Ya, silakan Mi. Abi, gimana kalau Abang pacaran? Bahaya itu. Oke. Selain dari bahaya apa? Gawat. Gawat. Selain dari gawat apa? Ya hancur nih semuanya. Terus? Nggak boleh. Biasanya gitu ya. Ya. Jawabannya. Jangan. Dia lihat ya. Jadi itu tadi kalimatnya udah kalimat bertanya belum? Udah. Abang Udah. kalau ya Terus pendek. pendek. Oke. Nggak ada lebih dari 15 kata kan? Iya. Kalimat bertanya kan? Iya. Jawaban Jawaban Abi apa? Berapa Bahaya. kata? 1-2. Iya. Bikin males ngelanjutin ya. Iya. Nah, ibu-ibu malas. Karena terus Padahal itu udah melakukan meningkatkan frekuensi gitu. Tapi karena kita rileks dan kita sadar bahwa tujuan kita melakukan ini adalah supaya terjadi dialog, cuman segitu doang Bi. Kita juga nanyanya nggak boleh panjang sama beliau. Cuman segitu doang. Bi. 4. Jangan sampai 10 kata. Terus ya begitu. Jadi karena sekarang beliaunya tidak ngerti, kita habis itu kita ngomongin, aku tuh sengaja melakukan ini supaya kita tuh bisa dialog Bi. Atau Abi sebaiknya menggunakan kalimat bertanya ya. Abi ngerti nggak kenapa frekuensi ditingkatkan? Enggak, katanya kan. Berasa nggak banyak banget persoalan kagak selesai diomongin. Jadi kita kalau mau ngomong sama suami kita itu kita tulis dulu itu. Harus kan mesti pakai praktis ya. Iya. Kalau diomongin aja kayak ceramah, itu tadi Bu Eli ngomong apa ya? Gue agak ngerti ngejalaninnya bagaimana ya, gitu. Udah kan? Iya. Ya, jadi kita udah punya target-target dong, karena kita dikasih Allah itu kemampuan untuk itu, membuat list, membuat ini prioritas gitu, membuat bagaimana kita bisa bicara. Sekali nggak bisa, ya bikin lagi terus, masa iya sih? Nah,
Problemnya. Jadi kalau tadi jawaban dari suami hanya 1-2 kata, kita Nantinya, begitu iya, lagi. Iya, tapi pelan-pelan ya. Iya, Tapi iya, cuma Bu. begitu doang. Tapi ini Bi. luar biasa, Bunda. Jalannya bagaimana dong, Bi? Kita belaga bego boleh nggak sih? Iya. Itu laki-laki kadang-kadang suka enak sama bininya, sok pinter. Ah. Karena dia sebel juga nunggil lagian lo diajak ngomong jauh sepotong sepotong. Gitu kan ya, gitu. Jadi kita ngajak itu, mungkin nggak bisa hari ini, ya 3 hari lagi kali. Iya. Atau besok mungkin ada lebih santai, Iya. gitu. Tapi itu kita, Mbak, ini emangnya kalimat bertanya, ini emangnya nggak perlu kita bahas, ini emangnya nggak perlu kita bicarain, Bi. Ya cuma sebelah tangan, gitu. Jangan lebih dari sini kalau bisa. Iya. Oke, sekarang kita berhenti dulu sebentar ya. Oke, kenapa kita harus menggunakan kalimat bertanya? Ayo, Menggali menggali apa lagi? lebih dalam. Karena itu menunjukkan, kalau dari sisi istri ya, menunjukkan tetap ke apa ya, ke dia takzim kepada suaminya. Kalau saya ngelihatnya gitu. Bertanya. Oke. Karena waktu kita terbatas ya, kita praktek lagi ya. Oke. Masya Allah. Mi, kenapa hari ini pakai baju nuansa orange? Coklat atau coklat? Karena lagi seneng yang segar-segar tuh, Bi. Bagus kan ya, Bi? Tuh, Masya Allah, Bi. Cakep banget ya, Bi. Mau dong? Minta batik Paradise, Bi. Siap, tuh langsung di endorse. Oke, jadi waktu saya bertanya sama Umi, Umi harus apa? Harus jawab. Betul. Untuk menjawab tadi, Umi diam dulu sebentar. Umi ngapain? Mikir. Iya. Terus Umi lihat begini nih, ke sini ke bajunya. Itu untuk apa? Mastiin jawabannya benar. Iya, benar. Itulah pentingnya kalimat bertanya. Pertanyaan. Kalimat bertanya bikin orang, nih ya, kalimat bertanya bikin orang harus menjawab. Untuk menjawab orang harus berpikir. Habis berpikir dia lihat ke dalam dirinya. Dia bikin anak panah gitu Lebih aja tuh dalam. nanti. Lihat ke dalam dirinya sehingga timbullah kesadaran diri, ya kan? Iya. Ya mau dia sadar. Iya. Ya gunakan kalimat bertanya. Pertanyaan. Sama Bukan siapa pernyataan. aja. Sama anak-anak, bukan pernyataan. Termasuk komunikasi orang tua pada anak. Iya. Ini ilmu mahal itu banget dia. nih. Besok kita praktekin sama abang. Siap. Dan Umi praktekin juga ya ke Abi. Iya. Iya. Gitu. Jadi semuanya memang kita membutuhkan kiat-kiat praktis, udah dalam keadaan kita udah genting banget. Ya karena kita udah parah banget gitu. Jadi biasakan itu karena membuat orang menjadi lebih cerdas, lebih banyak melihat ke dalam dirinya, Look in. dan lebih mudah terjadi perubahan nggak sih? Iya. Jadi, Pola pertanyaan. nah, jadi dari situ kan bisa terjadi diskusi kan ya, gitu. Ini bagaimana caranya kita? Nah, itu macam-macam alternatifnya. Mau ukur tingkat asalnya dari mana? Jangan-jangan dari kita, Ya, ya kan? ya. Kan dari kita dulu dong kan ya. Nah, jadi berarti kita yang harus melihat dulu dong ke dalam diri kita, jadi memperbaikinya. Iya. Bagaimana cara memperbaikinya? Itu udah parenting Iya. secara umum ya, gitu. Jadi bagaimana kita melakukannya? Sebetulnya parenting itu sederhana kok. Mau. Oh iya. Mau belajar, mau praktekin. Masalah. Mau segala macam, Mau ngakuin belajar, kesalahan. mau jadi ayah, mau jadi ibu, judulnya mau doang 3 huruf. Tapi resep Bunda tuh keren banget. Kenapa yang pertama itu masalah hubungan suami istri? Iya. Masalahnya para suami tuh selalu mau, istri tuh susah mau. Makanya sekarang istrinya yang punya inisiatif kan tadi gitu. Nah, tuh. Iya, gitu. Dan itu Bawaannya males lah, capean lah, ini itu. Padahal dia otaknya nanti akan juga dianugerahi. Tadi cairan otak itu yang dia perlukan buat dirinya sendiri, sama buat dia tugas-tugasnya dan fungsi-fungsinya semua. Iya. Nah, itu kan fitrah ya. Iya. Iya. Jadi semuanya kita jadi lebih dekat. Nanti kita juga jadi ngomongnya sama anaknya juga jadi lebih dekat. Keluarga kita dekat jadi sama lebih suami. dekat. Cuma intinya itu dong. Iya. Masa nggak mau demi kebersamaan? Kecuali kita nggak menikmatinya. Nah. Ya bicarain soal kenapa nggak bisa menikmatinya, Nah, lain itu soal lebih. ya. Iya, Lain soal itu. Lain iya, soal. betul. Ya kita nggak bahas di Iya. sini deh. Itu beda lagi. Ngomong Dr. Inong kali ya. Atau seksologi. Gitu. Nah, itu komunikasinya, modelnya, tips ngobrolnya kayak gitu, baik ayah ke anak. Sama siapa saja. aja. Tapi nada datar ya. Oh. Nah. Bi tahu nggak Bi kenapa Bi? Oh. Nyari ribut itu kalau kayak gitu. Iya kan? Gitu. Tapi kan kita udah dinas, nggak mungkin kita sewot kan ya. Nah, menurut Abi, itu anak bisa dibetulin kalau Abi kayak gini. Gitu. Upload ya. Gitu.
Jadi Iya, itu iya. juga menentukan semuanya kan. Iya. Waqulu linnasi husna, Betul. berkatalah Berkata ya banyak itu kan ya. Kaulan Iya. kariman, kaulan Kaulan layyinan, sadida. kaulan sebanyak Kaulan ma'rufan. itu. Kaulan ma'rufan itu. Iya. Jadi tinggal kita praktekin aja gitu. iya, iya. Cari yang ma'ruf bagaimana, yang layyinan bagaimana, yang kariman yang bagaimana gitu. Nah, Bun, ini Kalau kalau nggak keluar-keluar dari situ kan ya, Iya. udah jelas semuanya, aturannya udah jelas sebetulnya. Iya. Nah, Bun, kalau tadi kan kita bicaranya orang tua yang ayah dan ibunya tinggal serumah alias masih dalam posisi menikah. Ya. Tapi gimana kalau kayak Abi Iya. yang bapak ibunya Saya pisah? punya luka pengasuhan, Akhirnya, bapak ibu saya nah pisah. itu terus Seperti gimana apa caranya saya- nih tetap bisa menghasilkan anak-anak yang punya kualitas dengan Umi posisi nanya pisah? siapa? Siapa yang harus melakukan pengasuhannya? Ayahnya apa ibunya? Ayah dan ibu. Kalau itu Kan gimana? bisa. Ah itu gimana itu Bun? Iya, Ya jadi kayak pertama Abi sekali- akhirnya dibesarkan orang lain. Betul. Jadi orang lain di pengganti itu juga harus belajar cara ini. Itu bukan anak angkatnya, anaknya. Gitu. Terus kalau ibunya, ya ibunya juga harus tahu bagaimana caranya kalau ayah bicara. Ayah bicaranya nggak panjang-panjang. Kenapa kita tadi berlatih kalau ngomongnya singkat? Terus ayah, apalagi yang mesti harus diperhatikan, itu topiknya lain lagi, single parent. Tapi artinya jangan enggak ya gitu. Imam Bukhari kan Ya. dibesarkan ibunya ya. Al-Fatih kan bisa bebasin. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Konsumsi Syafi'i juga begitu, umur 15 Iya. Bukhari 15 tahun udah jadi di pakar kota hadis. Mekah. Iya. Jadi semuanya Allah ya. Iya. Kalau Allah beri kita kemampuan, kalau Allah melindungi anak kita bisa. Jadi semuanya parenting itu ke sana dulu, baru ke sini. Dan itu yang diremehkan. Itu. Ya karena masing-masing udah egois, Bi. Iya. Iya. Pada saat Bapak kisah egois. itu. Kalau Iya, ini pada ke saat- atas kita ngalahin diri kita dong. Iya. Karena ini kan amanah Allah. Iya. Masalahnya satu yang paling penting lagi, kita suka lupa menempatkan bahwa anak kita itu amanah Allah. Amanah. Iya. Ya, astagfirullahaladzim. Karena kita nggak menempatkan itu sebagai amanah, kita ya suka seenak-enaknya bermasa dikit, ya udah gitu, gue kesel banget sama bapak lo, udah baik. Iya. Ya nggak bisa begitu, gitu. Ini amanah Allah. Jadi ibu-ibu yang hebat atau ayah-ayah yang hebat tanpa ibu membesarkan anaknya adalah orang-orang yang seperti itu. Yang pertama merasakan ini amanah Allah no matter what. Jungkir balik, harus cari nafkah juga, harus ngasuh anak juga, gitu loh. Harus ngurusin semua keluarga juga. Iya, Gitu. iya. Tapi rasanya rasa capek itu udah nggak tahu adanya di mana. Iya. Ya kan, pikiran juga untuk gimana. Tapi kan ada Allah, dia nanti malah balik minta sama Allah. Ya. Dan itu yang terasa memang ibu saya. Memang ketika bapak dan ibu pisah, memang hubungan ibu saya sama Allah itu luar biasa. Tahajudnya nggak pernah tinggal. Sholatnya selalu di azan pertama. Allah. Mungkin itu yang menyebabkan ya saat ini Anaknya Adi juga seperti dijaga ini. sama Allah. Jadi juga. memang sebetulnya gitu, kita harus meyakini benar bahwa dalam pengasuhan itu bukan hanya soal parenting. Itu dia. Mau parentingnya kayak apa Mau juga, pakar mau pakai metode itu parenting alirannya. Ketika saya pertama sekali belajar parenting positif, parenting ini, parenting bingung. Sehingga tuh anak-anak saya tuh masih SMP, SMA kelas 1, SMP kelas 3, SMP kelas 1. Itu karena nggak punya teman, nggak tahu dengan siapa saya mau bekerja sama. Nanti anak-anak saya itu dari umur segitu saya masukin kelas parenting. Nanti tadi dia bilang apa di kelas itu, nak, gitu. Nanti yang kelas ini tadi dia bilang apa, nak, nanti berdiskusi. Jadi anak-anak itu dari kecil memang udah diajak berdiskusi. Tapi kita mesti harus ingat banget, parenting is not only the only one tools, the single tools gitu, bukan gitu. Allah. Mau pakai teknik parentingnya kayak bagaimana juga gitu. Itu cuma alat, cara. Tapi karena apa? Karena masa depan itu bukan kita yang membentuk. Masa depan itu milik Allah. Kita ngasuh aja kasih kondisi yang sebaik-baiknya. Karena masing-masing anak punya nasibnya sendiri, masing-masing anak punya jalan hidup masing-masing. Jalan hidup masing-masing, dan itu Allah. Jadi dalam keberhasilan seorang anak, seorang ibu nih dalam bulan ini, ibu anak saya lulus di Oxford. Ini kami sedang naik kereta dari kota ini ke kota ini di Inggris. Bu, saya sedang berada di Sorbonne. Terima kasih Bu. Anak yang dulu ibu bla 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 bla, ibu tolong PhD Bu. Allah. Bu, anak ini lulus cum laude di Esmod. Gitu. Bu, cucu ibu yang saya bawa dulu umur 5 tahun ke ibu sekarang lulus cum laude Bu, di sini, di situ. Ya saya terharu, saya bersyukur pada Allah. But it's not me.
Apa yang keluar mungkin dari saya pada saat itu, kalau nggak ada izin Allah nggak mungkin keluar. Dia bertumpuk-tumpuk di sini. Satu, kedua. Jadi terus saya tulis ini yang saya mungkin kita perlu semuanya melihat kembali dan perlu menyepakati. Keberhasilan seorang Fatih Karim bukan karena dia lulus IPB, karena dia cerdas, karena apa. Tapi ada doa-doa ibunya, ada sedekah kakeknya, ada kebaikan-kebaikan orang-orang lain dia. Dan apa yang dianugerahkan Allah bagi dia, bagi masa depannya. Jadi bukan single faktor gitu. Ya, jadi ibadah kita, kerja baik kita, gitu, kerja baik kakek neneknya yang membuat Fatih. Walaupun misalnya nggak ada ayahnya, dia bisa sukses begitu. Jadi bukan hanya, jadi kita nggak mengajarkan juga pada anak kita untuk apa? Toh bisa tanpa ayah. Tanpa ayah, atau kan misalnya dia apa namanya itu adalah keberhasilan dia semata. Kita mesti bilang, ya mungkin sedekah kecil mama itu, dulu kakekmu itu selalu ngasih itu apa namanya makan tukang beca. Dulu nenekmu itu selalu begini. Jadi keberhasilanmu itu Fatih bukan hanya karena ayah mama caranya membesarkan, tapi ada faktor-faktor lain dan ketentuan Allah ya. Dia mau dinaikkan derajatnya, mau diberikan karena Allah tahu nanti dia bisa berbagi pada orang lain. Jadi banyak sekali faktor. Jadi kita ini walaupun kita belajar parenting karena saya belajar parenting, enggak, jangan begitu. Betul. Allah luar biasa. Satu kekuatan dorongan yang nggak akan pernah usang, nggak pernah lelah karena Allah. Sekarang masalahnya orang tua yang terlambat di midlife. Tadi ini ngobrolin midlife ini menarik banget. Bunda, mohon maaf saya nggak bisa nahan air mata karena kita juga sedang ada di umur itu ya, Bi ya. Di satu umur itu, midlife kedua ya, Bi ya. kalimat-kalimatnya Bunda Eli itu nyentuh hati banget. Allahu Akbar. Tarik nafas dulu. Bagi orang tua yang terlambat, seperti apa yang harus mereka lakukan? Kalau yang sekarang ini kan baru dengar, anaknya kecil-kecil langsung ambil metode ini dan kemudian bisa diterapkan. Tapi bagi orang-orang yang, aduh anaknya udah keburu kuliah, udah keburu, mama kemana aja, sakitnya. Jangan kan digituin. Kadang kita ya, Masya Allah anak kami, Alhamdulillah soleh, Bunda, dan mohon didoakan terus soleh. Itu cuma ngomong misalnya, ya abang pokoknya nggak mau lagi pesantren, itu aja rasanya gitu. Itu gimana caranya kalau yang terlambat? Sebenarnya sih dalam hidup kita ini nggak ada kata terlambat. Dimana kita menyadarinya, ya paling penting pertama sekali adalah berubah. Ini yang berat, berubah itu jihad. Kita mau berubah apa enggak? Pertama sekali setelah kita tahu, kita berdua tadi itu udah meningkatkan itu, kita udah ngomong gitu. Saya menyarankan praktis-praktis aja ya. Ambil kertas, lipat 4, begini, ya. Jadi 4 nih, tulis di atas di sini. Masalah anak apa? Kan kita udah deket nih. Kesalahannya Abi apa tuh? Terus kesalahan Umi apa? Jalan keluarnya gimana? Ini sederhana aja dulu. Alhamdulillah, metode yang simpel. Ya, hidup udah susah, Ustaz. Jangan dibuat rumit. Jangan dibuat rumit, ya. Yang begini aja tadi. Iya. Tadi udah kan tingkatkan frekuensi ngomong gitu ya. Nah, tulis. sekarang ambil kertas nih, kok udah deket ngomong kagak bisa juga lo ngejawab juga pendek-pendek gua mabok dengerin. Jadi udah kita pakai kertas. Oke deh Bi, ini aku ya Bi ya. Ini masalah anak kita sekarang. Ini apalagi Bi? Mogok pesantren terus apa lagi? Kalau ngomong masih keras apalagi. Kita rilis aja dulu. Tulis semuanya. Udah list dari situ. Yang kita mau selesaikan yang mana dulu? Cari yang paling gampang. Karena kalau yang paling berat anaknya udah nolak duluan. Kita juga susah. Iya. Jadi paling gampang kan? Oke. Bi, ini anak apa yang paling gampang contohnya? Yang paling kecil kesalahan anak kita, kekurangan anak kita, masalah anak kita yang paling sederhana apa? Cuek ya. Cuek. Dah. Iya. Cuek ya. B. Menurut Abi, Pertanyaan lagi. ya, tadi kan Diajarin. berpikirkan. Ya, atau kita begini deh Bi ya. Aku tulis di kertasku. Abi tulis di kertas Abi ya Bi. Menurut Abi, si abang jadi cuek. Abi tuh kelirunya di mana? Kan look in. Iya. Iya. Ya Umi juga sama ya, ya, saya juga. Iya. Udah belum Bi? Udah. Udah Bi. Udah. Jadi menurut Abi kesalahannya apa Bi? Kita catat di kertas kita.
Yang pengakuannya si Abi. Atau nggak bisa ditunjukin begini, kesalahan aku di sini. Aku kesalahannya begini nih, Bi. Tuh. Ya. Ya, kita omongin tuh. Karena kalau diajak ngomong susah. Iya. Nggak bisa pakai alat-alat, pakai cara-cara. Dan lalu kita bahas bersama. Jalan keluarnya bagaimana. Kesimpulannya. Udah kan? Terus gimana? Ya harus dikerjain. Ya apa? Pertama ngakuin dulu kesalahan. Punya Ya. kesalahan. Kedua, Udah nih, udah terkumpul. Udah terkumpul Iya. kesalahan. Terus apa? ayo kita kerja sama. Sama-sama Nah, terus ngapain? untuk berubah. Gimana caranya? Apa yang dilakukan? Mulai dari langkah kecil. Ya ngobrol sama anaknya. Betul. Dari tadi gue tunggu. Pintar ya Bun ya. Alhamdulillah. Soleh. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Ya. Masya Panggil anaknya. Duduknya udah bener nih 3 seat. Oke. Tapi anaknya di tengah. Iya. Jadi gampang banget kan kita begini. Aduh anak Gini. Iya. Aduk kepalanya. Iya. Halus bahunya. Maafin ya sayang. Berapa umurmu sekarang? 13. Banyak banget salah ayah, iya nggak sih? Aduh itu dalamnya. Masya Ibunya juga udah ngomong udah gini, iya kasih dia waktu dulu sebentar, ya nggak? Abis itu Ngandung ibu, bawang ini materi. maaf ya nak, 13 tahun Umi tuh kemarin ngobrol sama Abi berdua berminggu-minggu. Ya Allah nak, banyak banget salah Umi ya nak. Ya Allah ya Rahman. Maafin ya sayang, anaknya bingung juga. Bapak emaknya kenapa ya? Bapak emaknya kenapa? Kesamber apa ya? Tiba-tiba, tumben-tumbennya, nggak pernah. Ya. Tapi dia luluh nggak kira-kira? Luluh banget. Dan kalimat itu yang sulit diungkapkan orang tua. Minta maaf. Karena memelihara gengsi. Kita sama anak nggak ada gengsinya, jadi anak kita juga belajar nggak perlu pakai gengsi. Apa gengsi dikaitin sama benda, didukung sama benda, nggak penting. Jadi karena kami ini nggak gengsi, kami ini orang miskin membesarkan anak di luar negeri bertahun-tahun. Ya Allah. Saya bawa anak saya ke garasi, pilih baju bekas, perlu disamak-samak. Dilihat ibunya menyamak, mama ngapain sini nak? Mama ajarin menyamak piring sama menyamak sendok. Beli mahal, di garasi barangnya mewah-mewah bener, orang kaya lagi mau pindah. Ya, jadi saya tidak Nggak ada mau, kami gengsi-gengsi. nggak ada Nggak gengsi, biasa. nggak ada gengsi. Begitu sama Afirna, sampai tua begini, ya tua orang nggak bikin salah, bikin nenek-nenek. Ada aja nggak cocoknya, anak kita udah lebih pintar. Maafin mama ya nak. Aduh, kalimat itu yang rindu banget saya. Berat rasanya itu. Saya yakin teman-teman semua juga pasti ngerasa ya. Orang tua kita tuh sulit banget bilang maaf. Waduh. Jadi sekarang itu kita mesti potong Ustadz. Maaf. Kali-kali lama itu kita mesti potong. Mulai dari kita kalau kita menginginkan. Jadi kok dia berantem Keturunan itu yang jauh lebih baik dari ya cucu saya kok dia berantem tuh adik kakak laki-laki gitu kan ya. Terus itu nggak lama ntar si apa ntar si adik maaf ya tadi ya berantem ya. Maaf ya dia nonjok ya, gitu. Tapi walaupun begitu udah selesai gitu. Ya sama kayak di rumah ya. Supaya mereka nggak ini. Nah, jadi dari situ, nah jadi nanti balik lagi ke kertas ini. Iya, Ya, kamu ini persoalan apa lagi yang lebih berat? Nah, karena udah terbuka kita tanya menurut kamu masalah apa yang sekarang kamu rasakan, yang paling sekali kamu bisa bicarain sama Abi sama Umi, gitu. Ada berapa? Coba keluarin. Kita ambil kertas ya, kita mulai catat. Nah, habis kita bikin ranking lagi. Yang mana duluan yang mau dibahas. Jadi nggak kita semuanya menentukan anak tersebut jadi pasang kupingnya doang. Ya, dia nggak terlibat, dia nggak merasa I'm not own this problem. Jadi yang paling Padahal penting this is his or her problem. jadi kita harus membuat memiliki persoalan itu. Ownership-nya ada. Ownership-nya ada. Tapi kita jangan suruh begini. Tapi dia harus kesadarannya sendiri gitu. Jadi lebih enak. Sebetulnya kita sedang melakukan sebuah kursus parenting masa depan. Kasih basic ke anak kita. Bagaimana sama cucu kita. Untuk menjadi parent lagi di masa depan. Iya, dengan cara-cara semua itu. Nah, tanya, yang mana yang keliru, kira-kira yang mana yang dikoreksi, kira-kira pas nggak sama zaman sekarang. Buat teman-temanmu itu bagaimana? Jadi terjadi dialog. Anak kami sekarang 45,
paling besar. Sebaya saya, Iya. beneran ibu yang saya. kecil 32 ya. Nah itu dia bilang tempat yang paling nyaman buat kami, masing-masing orang cerita ke temennya, adalah tempat tidur ayah. Jadi pilih di mana safe place-nya, gitu. Di keluarga kita tuh pilih safe place-nya di mana. Jadi anak saya itu kalau datang, mungkin buat orang nggak sopan ya, umurnya segitu, ya udah bisa parenting juga, anak umur 18 ya. Dia datang itu, maaf ya ini capek sekali. Dia ada kamarnya, blok ke tempat tidur kami. Terus adik-adik dia selimut dia tidur, ngorok. Karena it's the safe place. You got to have a safe place. Paling nyaman di dunia, bukan di mana-mana. Nikmatnya, bersyukurnya jadi orang tua kalau kayak gitu Safe ya. place. Jadi kalau dia mau datang dia ngobrol tuh badan lu segede-gede gitu, tempat tidur kan jadi sempit buat berlima ya, dia tetap aja situ. Dan alhamdulillah abang masih begitu ya, Mi. Nggak dari mana-mana bleng aja, dari mana-mana bleng. Ada adik nih, ada adik. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. ya masing-masing orang silakan memilih safe place. Iya. Tapi kami dulu membina mereka dari kecil begitu. Gitu. Safe Jangan place-nya di sampai situ. safe place-nya malah di luar rumah. Itu yang bahaya. Iya, dan cari safe man of safe. Itu. Nah dari situ bisa terjadi dialog. Jadi persiapan kawin anak-anak tempatnya di tempat tidur kami. Bagaimana menurut kamu? Apalagi yang perlu diketahui, gitu, bikin matriks segala macam dibahas. Begitu poinnya sampai ntar laporan minggu depan udah sampai mana? Kan kita ngasih waktunya nggak panjang. Dia perlu waktu berapa? Dia bilang 3 bulan kanan. Gitu. Jadi berapa? Ya 2 bulan. Gitu. Tapi kan mantau setiap minggu. Oke berapa hari? Seminggu lah ya. Gitu kan. Ya 5 hari ya kata ayahnya. Karena kan cuma segitu, cuma 2 bulan. Oke, gitu ya. Tapi dijalanin. Balik lagi ke safe place. Iya. Jadi nggak ada kata terlambat buat teman-teman semua juga ya. Masih ada waktu untuk berubah. Masalahnya mau Masalahnya apa enggak? kita mau apa enggak? Mau apa enggak? Kita mau mulai apa enggak? Nah, itu. Terus cicil tuh utang. Iya, benar. Benar. Utangnya dikalkulasiin berapa banyak. Utang ke bank nyicil. Iya, harus dibayar itu. Yang hutang sama jiwa anak kita kenapa nggak dicicil? Itu. Karena nggak ngerasa berhutang. Karena nggak merasa berutang. Iya. Banyak orang tua ngerasa nggak Nggak berutang. berutang. Justru dia merasa bahwa anak yang punya utang orang tua. Iya. Itulah kenapa dia cari yang lain-lain itu. Anak durhaka, nggak ada orang tua durhaka. Iya. Iya. Kita mikirnya gitu, padahal ya ada Dia juga nggak orang bisa tua curhat. durhaka. Dia curhat sama temennya, ya seumuran. Ya dengerin lah, dia ada tujuannya juga. Udah deket, ya dia ngelakuin lah. Emang pernah diajarin persiapan segala macam, prabali ini itu, konsep diri kan nggak ada. Iya. Tadi hidup kan formal aja tuh. Yang ditanyain PR. Iya, betul. Obat deh berhenti loh yang PR. Karena PR nanti larinya kan akademis kan. PR nilai rapot nggak keluar dari Kita mau orang tua lebih sering jadi tukang palak buat anaknya. Apa gimana tuh Mi? Udah sholat belum? Ya. Kenapa belum sholat? Iya. Kayak malak gitu. Oh. Sholat. Dulu sering dipalak ya? Kenapa nggak puasa? Makanya memalak lagi. Nah, kan ada tipe orang tua yang kayak tadi ya, Bun, yang cuma bisa menerima laporan kebaikan gitu. Pokoknya udah jadi atasan sama bawahan sama anaknya. Tapi kan juga ada tipe orang tua yang ngasih kebebasan buat anaknya. Jadi kayak kami ini tipe orang tua yang demokratis gitu. Pokoknya dong, anak tuh gitu. diberikan kebebasan. Mereka mau apa segala macam. Nah, Bun, seharusnya Dan itu lambang keluarga modern. Iya, Kebebasan, demokratis di keluarga. Kesetaraan. nggak ada apa sih. ya. Nah itu sebetulnya batasan bebasnya kebebasan pada anak yang harus kita berikan itu sebatas apa sih? Ini yang ditanya anaknya ke orang tuanya. Kayak gini Bun, ini misalnya maaf ya Bun, Nggak apa-apa. kayak misalnya anak Nah, kami. saya mau jelas aja. Iya. Tadi kan Umi bilangnya orang tuanya. Kebebasan, iya. Enggak, orang tuanya tadi kan. Iya. Kita tuh Iya, ngasih sebagai kebebasan orang tua. ke anak tuh harusnya Benar. seberapa? Karena gini, ini pengalaman pribadi ya Bun Kan ya. tadi kan ada dua kutub kan ya tadi. Iya. Ya. Yang satu pokoknya terserah anaknya kan. Yang satu tadi ngebatasin banget. Iya, Ya ini dari ujung ke ujung kan ya. Iya betul. Ini ujung ke ujung banget ini. Iya, ujung ke ujung banget. Dua kutub. Iya. Sebetulnya masalahnya adanya di mana? Orang tuanya. Iya. Dua-duanya ada di Iya, orang tuanya. Iya. Orang tuanya tadi look in dulu.
Kenapa dia menuntut terus? Atau kenapa terlalu membebaskan? Dulu lu terlalu terkekang ya. Jadi sekarang lu pengen bebasin anak lu gitu supaya dia nggak ngelakuin kayak lo gitu. Tapi itu benar nggak sih? Gitu. Jadi semua kita ini look in, sering-sering lihat ke dalam, minta petunjuk sama Allah. Ini udah benar apa enggak gitu. Karena ilmu parenting banyak banget ya gitu. Tapi sebetulnya itu sederhana banget sih dari kitanya. Kita banyak-banyak look in. Terus ngetes, ini udah bener apa enggak? Ya tanya sama anaknya. Kalau udah bisa diajak ngomong di atas 9, di atas 7. Tadi mama bikin itu, kamu perasaan kamu gimana? Yang ditanya perasaan. Kita suka nanya pikiran, nggak penting. Buat orang itu yang paling penting adalah perasaannya. Apabila perasaannya diterima, dia merasa seluruh dirinya diterima. Apabila perasaannya ditolak, orang itu merasa seluruh dirinya ditolak. Kita jarang ngomong tentang perasaan. Emang yang kamu pikir gimana? Otak terus. Pikirin. Ya selalu deh tuh. Gitu anaknya jawab dalam hatinya. Nggak berani dia ngomong langsung. Takut uang jajannya dikurangi. Selalu ada konsekuensi kan ya. Karena bukan kesepakatan. Tidak melalui perundingan. Jadi anak-anak akhirnya juga jadi nggak nyaman ngobrol sama orang tuanya. Jadi ada dua kutub, terlalu bebas, terlalu ngekang. Kenapa? Kan pertanyaannya. Karena aku dulu pernah dikekang. Maka sekarang kamu aku bebaskan. Mungkin begitu. Jadi dari look in itu kita bisa melihat sebetulnya kelebihan-kelebihan kita. Jangan gitu, orang tua kita itu kelebihannya apa, kemudian kekurangannya apa. Nggak mungkin kurang semua, atau nggak mungkin. Jadi sekarang dari situ bagaimana kita harus memperbaikinya. Itu. Jadi di depan itu memang harus ada kesepakatan terlebih dahulu dan perumusan tujuan pengasuhan antara orang tua. Ya, tujuan pengasuhan itu di YouTube-nya Rumah Keluarga Risma dulu dibikin waktu di Yayasan Kita dan Bu Hati itu ada 7 video tentang tujuan pengasuhan. Intinya begini sih sebetulnya gitu. Saya contohin aja langsung ya, Ustaz. Begitu tahu saya hamil 1 bulan, kata Pak Risman, ngobrol yuk. Gitu. Jadi gimana ya rencanamu kalau kamu jadi ibu? Gitu. Terus saya tanya, bagaimana rencananya jadi ayah? Gitu. Terus kata Pak Risman, ini pembicaraan nggak berujung ya. Jadi udah dipatok dulu, nggak berujung ya. Jadi diskusinya panjang ya, nggak berhenti. Oke, dari saya ya. Saya pegawai negeri. Jadi tolong catat banget ya. Yang kamu belikan makanan anak kita, hanya uang gaji pokok 348.770. Ingat banget. Gaji pokok ya, bukan uang rapat, bukan uang perjalanan, apalagi uang-uang yang lainnya. Atau hasil kerja kamu praktek. Saya mula-mula itu cuma praktek doang. Oke. Halal, toyib. Allahu Akbar, basic banget Basic. itu. Fitrah Dan banget. itu yang banyak dilupakan. Fitrah banget. Nah, begitu. Jadi sangat sederhana, iya. Hidupnya sangat sederhana. Gaji pokok sama gaji praktek yang belum tentu bisa praktek kan punya anak. Tinggal 6 bulan berapa hari dia ngedot tangannya, bisa dia nggak mau netek lagi, kita mati nggak mau praktek lagi rasanya. Gitu kan ya. Nah, udah. Terus contohnya lagi, halal toib kan ya. Kami terlempar ke Amerika. Di Honolulu itu tahun 81, 80 begitulah, 80 awal lah pokoknya ya, saya lupa 83 atau 86 gitu, kalau nggak salah gitu lah. Awal-awal 80. Jadi masjid makanan halal hanya bisa didapatkan di masjid, ya kan? Dikirim dari mainland, nggak tahu dari kota yang terdekat, dari state yang terdekat, negara bagian terdekat dengan dari Honolulu, dari masjid ke masjid. Nanti ditelepon, dibilang, atau ada telepon ke masjid, paha kambing di Foodland dengan stempel sekian nomor 75321 itu disembeli sama Muslim. Larilah kita ke Foodland, cari kambing yang stempelnya segitu. Kalau tidak ada ayam dari masjid, Pak Risman nggak makan ayam, anak-anak tidak makan ayam. Ya semua sampai bosan ayam. Pergilah dia ngajak temannya seberang rumah. Yuk kita cari ayam agak ke kampung-kampung, ayo gitu. Itu pernah menjadi Menteri Luar Negeri Afghanistan. Teman kami yang pergi mencari sembelihan ayam, sekarang beliau di guru besar di New Zealand. Jadi pergilah tuh, pulang becak-becak darah, ntar saya cuciin tuh supaya anaknya tadi makan halal. Wah nanti
pada suatu kali anak saya diwawancarai oleh wartawan setelah pulang kemari, pernah nggak sih makan ayam di luar itu yang seperti tadi mamahnya bilang gitu? Pernah. Temanku buka restoran Muang Thai, wangi banget, aku cobain. Ya pokoknya di sana sini ternyata di bolong-bolong, ya hidup lah, nggak bisa dikontrol semuanya gitu. Anak saya ngaku di sana, iya wajar aja gitu. Orang hidup di luar negeri makanannya terbatas gitu, dia makan ada, karena soalnya ada fatwa ulama Saudi kan, karena teman-teman kita orang Arab di luar negeri kan ayam boleh asal jangan daging gitu, pokoknya begitulah. Jadi itu penting sekali gitu. Nah ayahnya contohin, emang dia tidak makan yang bukan zabihanya tidak jelas. Jadi soal zabiha, soal sumber rezeki halal dan taib, dan soal zabiha itu penting sekali. Itu merupakan kontribusi terhadap sukses dan tidak suksesnya anak, sehat atau tidak sehatnya anak kan ya. Jadi bukan hanya soal kita tadi ke dokter cek vaksinasi dan segalanya. Not about that. Gitu. Dan itu yang selalu Abi tanemin di rumah. Betul. Ya. Masya Jadi Allah, itu Bun. ini enggak gitu. Ini enggak peduli kami berada di belahan dunia mana. Iya. Gitu. Tapi itu ada. Nah sekarang Masya Allah ya, komunitas muslim dengan banyaknya pertukaran antar negara, alhamdulillah banget, kita nggak susah. Tapi di tahun 80-an, Allahu Akbar, itu susah sekali. Kita mesti cantel banget sama masjid. Padahal itu jaraknya berpuluh kilo untuk dapetin daging halal itu. Minimal 5 kilo jarak masjid dari Dan saya, Bunda, pernah ngerasain jualan kerupuk kulit ikan patin naik motor, terus kerupuknya diinjek-injek sama warung karena saya salah kasih sampel. Saya bukain, ternyata lupa nutup, dia masuk angin. Begitu dimakan sama tukang warungnya, marah, dia injek-injek, dia buang tuh kerupuk saya. Saya bilang, Pak maaf Pak, tadi sampelnya itu saya lupa nutup, jadi masuk angin. Bapak jangan nginjek-injek kerupuk saya. Karena saya jualan kerupuk demi anak saya Pak. Jadi saya pernah jualan kerupuk 2 tahun. Saya pernah jadi tukang sate itu 4 tahun. Saya keliling. Saya nggak mau kerja asuransi, saya nggak mau kerja bursa efek, padahal lowongan kerja udah datang, demi apa yang udah sampaikan tadi. Saya jaga banget, saya nggak mau anak istri saya tuh makan dari uang haram. Sampai hari ini pun soalan dakwah pun saya nggak pernah mentarif, karena saya nggak mau membebani jamaah sampai jamaah menyumpah misalnya, oh ngundang ustadz tuh mahal ya, oh ngundang ustadz tuh sulit ya. Saya bilang nggak pernah, 25 tahun saya berdakwah, saya nggak akan pernah minta, silahkan Anda undang. Jadi benar banget, dan ini juga menjadi satu perhatian bagi kita. Ini hal-hal kayak gini yang jarang diajarkan di konsep-konsep parenting, padahal basic ini. Karena apa yang dikonsumsi itu akan ngaruh ke jiwa, Betul. ke masa depan. Betul. Kadang-kadang kita ngerasa anak itu susah, kok kayaknya susah ya, susah anak diatur. itu diatur apa gitu. Ternyata lupa dampaknya gitu. dari Karena Berat sekali karena kita berkomunitas, dan di dalam komunitas kita itu cuma kita doang yang kayak gitu di luar negeri ini ya. Komunitas kita sama-sama Indonesia ya. Jadi kalau ini pengajian di rumah siapa? Di rumah itu. Oke, duduk nak. Sebelum pergi nih duduk. Orang beda-beda ya. Tahu kan tante ini yang tuan rumah sekarang, dia nggak beli daging dari masjid. Tapi tante itu masaknya enak sekali mah. Nih anak-anak. Nah iya, masak sekali enak sekali mah. Pokoknya kok itu makanin enak gini. Mama nanti tanya sama tante itu, kalau kamu bilang kamu beli apa, terus kamu bilang sama mama, nah yang itu ya gitu. Oke, nanti mama tanya sama tante itu bumbunya apa aja. I promise you, ya, not approximately like that, but near to. Gitu ya, gitu. Terus saya benar-benar tanya bumbunya. Apa. Itu sore itu juga saya bikin. Allahu Akbar. Begitu. Itu pada pengajian gitu. Tapi kan kita juga harus menghargai ya, orang dia belum kali ya, nggak mudah bagi dia ya, nggak ada basicnya juga kali gitu. Nah itu dalam dialog sama anak kita. Nah, di dialogin setiap hari. Jadi dia punya sikap. Jadi sebetulnya that's a basic parenting. Kalau saya pakai teori-teori yang rumit-rumit, daily basis. Fundamen ini. Iya, daily basis. Itu kalau ada apa-apa juga gitu. Jadi maaf ya Ma, Mimi cuma ambil kuahnya doang. Dagingnya nggak kuahnya aja. Oh ini enak banget Ma, cuma kuahnya doang gitu. Ya nanti kita lain lagi kita cerita. Lain lagi jangan dimarahin di saat itu. Nah itu anak-anak umur 5 dia udah syukur dia ngaku dia ngambil kuahnya doang. Iya. Manjang masih perjalanannya dia. Allahu Akbar. Ini luar biasa, mungkin bisa saya bilang di antara banyak narasumber ya, dan banyak saya juga, saya ngevlog udah
mungkin ada ratusan atau ribuan vlog. Tapi vlog sama Bunda ini yang paling buat saya bisa ngucurin air mata dari hati yang paling dalam. Masya Allah, awas nih keluar ntar nggak buat pintu nih saya. Makasih Bunda, karena banyak banget, dan ini tentu hadiah juga buat para ayah, Pak ya Bunda. Saya berharap ini bisa disebarkan, dan tinggal diklik aja tombol share-nya. Seringan itu, klik tombol share. Kalau kemaksiatan itu begitu mudah diviralkan, kejahatan, kebobrokan, kebusukan begitu mudah diviralkan. Bahkan banyak yang anfaedah bisa disebarkan. Teman-teman punya PR besar untuk menyumbang, punya hutang, bayar hutang itu dengan klik tombol share, sebarin sebanyak-banyak. Karena ini momen jarang, momen yang langka, dan saya pun nggak tahu ini hadiah dari Allah. Saya bisa bertemu setelah sekian tahun nggak ketemu, beneran. Dan saya terima kasih banget sama Bunda Eli datang ke sini, berkat doanya, berkat nasihatnya sekian tahun yang lalu sudah menjadi sesuatu hari ini. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Selamat datang di Pesantren Cinta Quran dan di rubrik spesialis. Dan teman-teman semuanya, saya yakin siapapun di antara kita pasti merindukan sosok ayah, ibu yang ya sampai gitu ya, udah tua, udah gede juga tetap kangen sama dirindukan. Aduh, kalau istilah kangen sama ayah tuh saya rada kayaknya agak ada luka yang harus terus diobati. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Sekali lagi Bunda makasih. Kalau istri dari keluarga yang wah idaman banget dah. Jadi selalu rindu sama bapak ibu. Ayah selalu dikangenin, rumah selalu homey banget gitu ya. Cucu-cucunya baik, ya mantunya baik, tuh masya Allah. Salah satunya kamu ya, mantu yang paling disayang ya. Saya kalau ngelihat rumah tangganya dari mertua tuh nangis. Kenapa? Iri. Pingin kayak gitu. Makanya saya bayar utang hari ini Bunda. Saya bayar utang. Bagaimana caranya? Saya akan jadi ayah yang terbaik, jadi suami yang terbaik. Kenapa? Karena ternyata nggak nyaman yang kayak gitu. Nggak nyaman. Saya berusaha bayar. Mudah-mudahan Allah beri umur supaya bisa bayar hutang lunas. Dan Allah angkat derajat kemuliaan untuk orang-orang tua kita ya, nah, dia. Itu. Mudah-mudahan Allah ampuni. Makanya selalu kita minta ampun. Karena atas jasa mereka lah kita juga sampai ada di titik ini. Benar. Doa orang tua, betul tadi, ini sekumpulan keberkahan gitu loh, bukan sekedar ada dari orang tua. Kadang-kadang mungkin ada sedekah ke tukang becak yang kita lupakan. Mungkin ada orang penjara yang dulu pernah kita kasih belajar baca Quran. Ingin ngajak Bunda Eli jalan-jalan ke seluruh Indonesia, masuk ke penjara-penjara. Mereka ternyata mayoritas tidak bisa baca Quran, dan kita ngajarin metode super cepat baca Quran. Mereka nangis gitu dan berdoa. Mungkin karena orang penjara ini kan banyak yang terzolimi kan, nggak selalu dia salah. Gitu. Nah, orang terzolimi doanya mustajab. Sekali lagi makasih Bunda. Ini terima kasih banyak. Jazakillah sangat jaza Bunda. Langka bagi kami. Dan ini saya yakin juga apabila ada yang salah. Allahu Akbar. Tidak ada yang salah. Nasihati terus kami ya Bunda ya. Sayang. Nasihatin dan jewer. Saya mah anaknya Bunda. Kami mah anaknya Bunda. Ya Allah. Butuh terus dibimbing. Insya Allah kita ketemu lagi dengan expert yang lainnya. Meet the specialist, nggak akan pernah rugi teman-teman semuanya untuk ngikut, nyebarin, dan ini daging semua isinya. Dan insya Allah ini memang kami rancang khusus ya, bintang tamunya juga nggak sembarangan. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di Meet Specialist yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.